wonten pitu amalan sunnah atau sunnatul rasul yang sangat utama yang iso awak dewi iki ora sah ninggalke atau berusaha mengamalkan 7 amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing pundi-pundi ulama ngaturaken dhateng kula panjenengan sami napa mawon bayari ingkang sepidah nggih menika salat tahajud. Niku Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Yang kedua, mereka membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, mereka senantiasa membaca istighfar langkung-langkung di waktu ashar, di waktu-waktu sahur. Yang keempat, mereka senantiasa membangun masjid, maksudipun datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, luwih-luwih malih sholat subuh. Nah jadi mau subuh dong. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tujuannya Rasulullah sedikit pun tidak pernah tinggalkan. Mulai dari sholat tahajudnya, kebiasaan sholat tahajud, membaca Al-Qurannya, membaca istighfarnya, dan ke masjid sholat subuh berjamaah, dan sholat qabliyah subuhnya, terus memberi sedekah dan membias sholat duha serta lazimul wudu, nglakune wudu. Niku tujuh ini monggo kita hafalne. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dhewe ngecake sing pitu perkara iki ibu-ibu jamaah masjid kita insyaallah padha dadi ahli surga. Ini dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikut penjelasanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan sholat tahajud, tidak pernah satu malam pun, mulai dari kehidupan Rasulullah sampai Rasulullah wafat, terus-terusan mengerjakan sholat tahajud. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. Allah, jawab Allah mulai ajaran. Wa minal laili, dan sebagian dari waktu malam kapanpun, malam-malam bulan suci Ramadan, kata hajat becek siro nindakno marang sholat tahajud nafilatan ingkang dadi wujude niku sebagai ibadah sunat, ibadah tambahan, ibadah yang utama yang harapannya atau janji Allah asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah Allah itu akan mengangkat derajat orang yang ahli tahajud itu ke tempat yang tinggi, ke maqam mahmuda, yaitu tempat posisi yang terpuji. Pun adanya ini mau sudah maqam mahmuda, dapat maqam mahmuda, wah berarti menjejek paling dulu tempat yang terpuji. Cara suraganya suarga yang paling dulu di kuatnya, kehidupannya akan penuh di bawah. Jangan saya percaya orang yang ahli tahajud sakit timbul tulisannya, sakit perahu pun mawon benten.
Ibu-ibu dibeten dan ibu-ibu lagi ahli tahajud niku insyaallah. Nah, itu pakai tinggal orang wah kayak jamaah-jamaah tidak sih wah tahajud gitu. Tinggal kayak bersinar. Insyaallah. Saya itu. Makanya kita melatih kalau kita masih jalan-jalan tahajud, monggo sempatkan tahajud. Monggo luangkan. Ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan malam kadang-kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dilanya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Wong sing padha mulan, kuwan kemetun pandir. Warabbuka fakabir. Ya kan? Jangan lupa ayat itu dah. Ini kan kita wajib juga. Kelungi niku rasa kakean guru. Ayo bangun sempat bangun, terutama waktu ini seperempat malam, 3/4 malam bisa, atau sekitar jam-jam setengah telu, jam 3, jam sekawan, terus jam 5 lah, milih jam kali berdua apa lebih itu, ngiranya tiang niku. Nek imannya tinggi, dia niku nek ahli takwa muttaqin, sare niku boten perlu kakak. Nggih. Sare niku tiang-tiang kakak ahli takwa niku boten nafas kata. Sebab napa? Nggih menika membiasakan kegiatan yang sudah istiqomah dilakukan sholat malam. Sholat tahajud. Kalau qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang yang ahli takwa, ahli ibadah itu sakit, kira. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur saat-saat menjelang adzan itu lagi, menjelang isya itu banyak melakukan istighfar. Makanya ibu-ibu bapak-bapak, kulajak salah-salah pernah yang bingung istighfar sing saya kados nopo. Saya istighfar oleh lafaz nyuwun pangapunten Allah Subhanahu wa taala monggo. Lafaz itu terserah. Termasuk yang utama maus Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Saben galu sing penting wekunipun lumayan. Sing paling bagus ya istighfar niku mantep jos marko jos menika menawi waktu-waktu sahur. Pas awal dhewe pada saat-saat sahur niku sahur karo ngopi istighfar nek lan wonten teng masjid salat tahiyatul masjid terus istighfar ngatakan istighfar itu. Nah, ini termasuk sebab tersebut di samping tahajudnya juga banyak membaca istighfar itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Jadi waktu itu digunakan untuk banyak membaca istighfar. Waktu digunakan untuk banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal perbuatan kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedang tidur sedaya sare-sare awake dhewe ora ngantuk terus salat banyak melakukan salat tahajud dan amal-amal tawasul ingkang sae tasbih, tahmid, takbir lan istighfar serta selawat kepada Rasulullah niku adalah salah satu amalan yang sunnah yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan dan kalau boleh jangan kita tinggalkan.
Niku dasaripun paling ngeten lho Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhake wonten haji. Gusti Allah menika menawi jalu sepertiga malam niku mandang dari langit dunia turun ke langit dunia lan mesane sedulur kaulane yo sing sare yo jadi mesane yo sing oleh nek mesane Rabbah dipundhawaken sing sapa wong nyuwun dhateng Allah mesti bakal diparingi sing donga bakal dikabulke atau dijabahi lan sing nyuwun ngapura ing wektu sepertiga malam niku wau nggih bakal dikabura kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Terus saya menyebutnya mungkin dul bentuki boleh dikabur masuk waktu subuh. Nah sunnah yang ketiga ya sunnah utama yang ketiga wajib iso banyake ini monggo dijak putrane nyainipun keluarganipun laku-laku yang bulan Ramadan budal dan masjid sholat jamaah. Jadi lain ganjarannya sholat jamaah di masjid, luwe-luwe sholat subuh itu. Niku ulama mengerjakan itu, padahal keluyuran kadang-kadang itu sopong, laku peteng-peteng, remang-remang, lakunya lompat di jangkep gitu. Itu biasanya kiai-kiai, ustaz-ustaz, ada niku, syekh-syekh, bakaji, bu ngajar, bu nyai. Niku kita pertahankan, biasakan datang ke masjid, makmurkan masjid, lakukan sholat malam di masjid, istighfar di masjid, mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid, tahlil dan semuanya di masjid sebagai tambahannya. Lalu tunggu waktu subuh sembahyanglah di masjid. Nek saderenge sholat subuh niku jenengan nindakaken 2 rakaat sholat sunnah fajar atau bisa disebut sholat sunnah qabliyah subuh. Sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat qobliyah subuh niku dawuh Rasulullah niku luwih apik dibandingke karo donya sak isine. Berarti kalau sing mobil wakeh sawae wakeh napa-napane wakeh nilainya wong sing sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Ya artinya dari subuh dia sholat subuh sholat 2 rakaat dia beda. Oke, saya pondok ibu-ibu masuk ke masjid pujian tidak muadzin bilang pujian subhanallah alhamdulillah akhirnya dengan masuk sholat 2 rakaat mungkin dari imam yang diri langsung imamnya mau usalli sunnatan qobliyah subuh raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Perintah Rasulullah sing diwaos rasa abot-abot ringan-ringan mawon enteng-enteng mawon. Maksudnya bismillah sederhana sampai bolak-balik mulia ayat akhirun ke doa wali untuk pemahaman atau doa. Jadi sholat sunnah terus misalnya imam yang berhati kalau kasih jangan mau jawab duha kalau sambil
gunawan. Untuk sholat sunatnya ada sebagian ulama mengatakan yang bagus biasakan sholat sunat qobliyah subuh itu sing diwaca rakaat pertama alam masyraq, rakaat kedua alam syaraqai kafaro biasa gitu. Oh, jelas ini orang bacane monggo, tapi bukan kata ulama, boten dalam hadis, boten Rasulullah membebaskan mau sing penting salate wacanane monggo ora monggo ora apa sing kudu wonten pakai Fatihah pun sebab sholat adalah berarti hadir kita ya Fatihah adalah sholat. Siapa buatan kita menerima? Yang pertama yaitu sholat tahajud. Kedua banyak baca istighfar. Ketiga datang ke masjid. Ya, oke? Datang ke masjid sholat di masjid, sholat jamaah di masjid. Yang keempat kita juga disunahkan oleh Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran, maus Al-Quran masuk bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Tapi di sini sunnah yang selalu yang selalu diterangkan oleh Rasulullah mau sifat Al-Quran niku sak ba'da subuhan itu atau malam. Rasulullah sudah juga waktu sepertiga malam itu tangi wudhu waktu Al-Quran ini terus sholat sunat tahajud, sholat sunat tawaf, sholat sunat mawon, atau sholat sunat witir, atau sholat sunat witir terus lebih mau Al-Quran kalau mengenai subuh bela niku mau Al-Quran wah niku fadilah Quran bersahabat. Nah kali di rumah nawiyu buyutakum bisholati wa qiraatil Quran. Bapak-bapak kita masjid, ibu-ibu ngawas ke rumah, ke dalam mau surat Al-Quran, surat Al-Mulk, surat Kahfi, surat Yasin, surat-surat pendek atau berurutan mengatang ini fadilah yang besar. Yaitu Al-Quran resapi dengan artinya, resapi dengan terjemahannya Al-Quran itu. Insya Allah para ibu-ibu saking zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jenenge wong maca Al-Quran itu boten atas wonten ganda. Saking pentingnya wawasan Al-Quran karena dengan Al-Quran akan membawa ketenangan pada hati kita. Awak dhewe kepada tenang, nek pun ngaji Al-Quran, toko malih nek pun ngertos terjemahan. Nggih, diwali nanti rumahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dikulah istiqamah. Jadi kadang-kadang laku untuk orang mati bener, monggo ngawas tetap dibalik ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ulama orang ahli baca Al-Quran itu bakal benar. Hatinya akan menjadi tenang. Cara cerita harus 1, 2, 3, 4 yang kelima. Yang kelima adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, lazimul wudu. Senantiasa untuk wudunya. Kalau boleh nggak pernah batal wudu. Nggak pernah batal wudu, ngomong kadang-kadang buang angin, gitu. Kadang-kadang dumeh antara sing kaku karo sing istri,
ya tetap batal. Maksudnya batal wudu, batal ndang wudu malih, batal ndang wudu malih. Niku lek iso boten Pak. Oh niku iki kemampuan. Uteke adik-adik tak warai, nggih, nek pengen pinter, pengen ranking ngono sekolah. Nggih ta? Larmen nggih ada ranking nggih. Lah cakno dawuhipun Kyai. Wudu kerep wudu. Arep budal sekolah wudu. Jadi wudune adik ora kok sholat tok boten. Budal wudu. Nawaitu wudu sakit tak? Nawaitu wudu li rabbil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Pun basui kabeh budal sekolah. Kok nek sekolah batal wudu malih. Tapi biasanya kering kulino senene guru nek utang itu dikira ngambusi padahal wudu. Ya ora budal sekolah tok wudu kudu lumayan. Teko mah apa-apa bar sungkem ibu bapak wudu malih. Nopo malih wayahe semesteran niku wudu. Tapi di bulan puasa kalau wudu kaya tujuannya dewi. Jangan dilihat pulau ini wudu ini sawanan. Dikira sedikit tentang wudu kalau bapak ibu pulau. Juga pinter wudu itu terus enak ya. Gitu, saya sedikit pulau. Baik kalau di rumah tetap dewi. Tapi cilik keren balik gitu loh Pak. Keren balik lupuin. Ngerti dewi. Itu awal-awal. Itu indahnya poso itu. Kadang-kadang kalau dibuat-buat, tapi katanya ada orang mengatakan itu pun masih disayang oleh Allah. Anak belum balik kecil ibarat balita turun poso, itu dilus-lus malaikat terus. Lantaran biasa dicak guyon, dikasih sayang, dirosnya. Walaupun itu poso, apakah ada istilah poso beduk berang itu? Dia dapat pahala kan itu. Kayak guyon. Poso latihan, poso duduk kan tadi, itu tema awal kali, sok tema ya, apa-apa poso, sebab tiang ini wajib poso itu asli, ini pun balik sampai teman-teman di daerah SD kelas 6 kali tersimpul balik, SMP lumpur tapi lari satu SD kelas 2 pun poso itu pinter nah biasa nih, dirasa di budong ini pun nek sing poso di wong ada bahan niku ganjaran juga bukti dibalik bukti nek putra nek estri siap bagian siap itu dibalik sama jadi sebagai bagian poso penting dan itu pengaruh kepada jiwa besar nek pun kulino poso. Nah, Milo, monggo lari-lari ini ku diajari wudu, nggih ugi diajari poso niku wae. Nggih peserten sing ingkang luwih rasa terlalu kakean maem, anak-anak kepingin akan dahar niku biasane penyakit sing datang. Alhamdulillah. Lalu sunnah Rasul yang keenam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yaitu sholatul duha, sembahyang duha. Wekdalipun menika mulai sak tumbak srengenge perkiraanipun ngantos mengke menjelang zuhur gampangipun wonten niku. Pinten rakaat bae? 2 rakaat boleh. Dua rakaat menjadi 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, tapi dia 2 rakaat salam, kira. Yaudah Allah Subhanahu Wa Taala ajaran ibu insyaallah rezeki pun senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utang pun ditambah cerdas. Kesehatan itu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, ditebus kalian amalan rakaat-rakaat dalam salat duha. Allahumma inna duha duha'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka
wal yusra wa duka ila akhirih. Allahumma inna rizki fisabari fazilhu. Menawi rezeki kula sing nyantol kewangin yang dapatkan ya Allah. Ila akhirih. Ini suatu hal penting. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Di sana perbuatan biasa tindakan diri ke kata paling barang mencari kosim barang rajin soal Tuhan di mana itu dia paling. Sebagai apa? Urusan kamu duit di luar itu kadang-kadang. Padahal betul-betul tujuan itu. Buat yang terakhir. Tujuan yang ketujuh adalah biasakan tiap hari memberi sedekah. Itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah saat berniaga paling sedekah. Lalu gampang caranya. Lah sedekah yang utama cinta jomi. Sedekah yang utama kan kepada doa di dalam berdoa kepada keluarga. Oke? Dan putrani pun bapak SUE sama mereka niati sedekah. Ya. As-sadaqah itu tidak bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Banyak orang yang ahli sedekah itu. Awal itu ahli sedekah. Luwe kali bolak-balik sedekah dibahas di bulan Ramadan. Syahrul Syami, Syahrul Ramadan, Syahrul Sedekah kira-kira. Ya. Bulan kesempatan kita bersedekah, beramal ibadah sedekah. Niku monggo kata-kata sedekah, tajilan. Sing penting untuk sarapan. Sarapan mungkin pun karbohidrat. Dalu sedekah yang berupa makanan atau barang-barang yang lain atau mungkin dengan amalan sejauh mawon sedekah di kuburan. Kata diku berbicara yang baik, jawab salam sedekah. Jawab salam orang juga sedekah. Nah itu penting. Dan sedekah itu adalah satu-satunya amal yang pada waktu orang sedang nazar, yang sekarang itu tadi niku panter dari Allah Subhanahu wa taala supaya ditundoriin ya Allah. Bong giya paling wedal pun dicabut nyawa kula riyin ya Allah. Mergo kula ajeng sedekah. Ya Allah. Ajeng sedekah. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah, saya mau sedekah ya Allah. Lah di sini mereka cetek. Lah bosok wis. Niki kisahnya semua manusia. Sinten kemawon angger pun nazar, pun wayar pe sido kita niku umure gitu. Niku yang diaturke menurut Al-Qur'an niki. Ya Allah, jenengan tunda piye tulung sebab kula ajeng sedekah. Kula Mbah Haji, Mbah Imam, Pak Badrudin, Mbak Cari, Pak Kosim, sanesipun sedaya ibu-ibu, bakal wonten iku. Jadi geton rasane ora gelem sedekah. Bahkan mugi urip sedekah. Niku. Pak sedekah kula langsung sedekah ya Allah. Menawi kula sing diparingi sempat urip. Padahal iku wayahe nazar kok tek pun karep getun. Lalu pentingnya sedekah. Makanya ada hadis mengatakan sedekah itu adalah yang dapat menaklukkan apa? Tiangkan sekarang. Ya dapat membantu ya sedekah itu dan dapat menaklukkan amal-amal yang lain. Nah, mumpung sing urip katakan sedekah. Bentuke napa kemawon.
Sedekah bisa menyembuhkan penyakit, sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa memperlancar rezeki, sedekah saged mari kawilujengan bisa wonten ing pundi kemawon menawi senantiasa bersedekah. Kalau ini mau diterangkan tentang sedekah tidak? Sedekah itu dalam keadaan sabar atau monggo sedekah. Sebab supaya kita selamat, supaya besok boten ketun. Boten wonten dalil dikatakan ya Allah wong sing karepe nazar ya Allah jenengan paringi wahyu kula tak wasulaken ten donya malih kata boten sari cabut piye ya Allah kula badhe bakal haji bakal umroh malih boten kula bakal saged salat boten kula bakal ngaos kula bakal tahajudan kula bakal nomor Islaturrahim amal-amal sing sae boten. Datang Allah sing diangkat kula badhe sedekah. Nah niku. Rada hati. Monggo urung wayahe dhewe kadhe Allah Subhanahu wa taala supaya ketut ngata-ngatakan sedekah lajengaken anggenipun dengan berbuat baik dengan sesama muslim, maringi tajilan, buka, lajadanipun, wonten tangga sing kekurangan monggo kita peduli nggih. Nah, lagi mawon sinten sing rumangsa pun oleh tambahan rahmat saking Allah, rada duwe ya aja sampai kaketan duduk diterke tuku duren atau tuku pelem pira tanggane enek sing pengen pelem monggo disedekahi. Wah, insya Allah kalau kita sapi menawi sampun melakukan atau mengamalkan 7 sunnah Rasulullah Muhammad SAW kalau dia ingkang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.